Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya ke segmen balik lagi. Teman-teman, ini kita announcement segmen baru teman-teman, yang namanya MMA. Apa itu MMA? Apa bro? Mixed martial arts. Bukan. Itu seni olahraga. Iya. Bukan itu. Bukan itu. Iya. Namanya adalah Malam Minggu Adib. Siapa itu? Sebenarnya A-nya bisa Agung, bisa Abror. Iya. Ada 3A di sini. Ada 3A. Jadi kenapa kita bikin malam MMA ini? Karena memang kita syutingnya sebenarnya sempatnya di hari Sabtu ketika orang weekend. Ketika orang weekend ngabisin waktu sama pasangan sama keluarga, kita bikin konten demi kalian. Kurang pahlawan apa kita coba. Luar biasa. Oke, jadi perkenalan dulu apa itu MMA. Jadi pada tahun 2019, gue lupa tepatnya di bulan apa, 2019. Terjadi sebuah pertemuan antara gue dengan Abror di rumahnya Abror, yakni di Depok. Apa itu pertemuannya? Yakni membahas hal-hal yang terjadi selama kita tidak bertemu. Jadi 2 minggu itu kita cuma menceritakan hal-hal lucu yang terjadi. Gitu. Kenapa bisa dibilang ini adalah suatu hal yang berharga? Ya lu tau, ketika kita udah bekerja keras di luar gitu kan, ketemu tekanan berbagai macam. Nah, momen-momen seperti ini adalah sebuah momen yang cukup berharga dan pastinya lu juga pasti ngerasain gitu. Lalu atas inisiatifnya yang cukup tinggi, Abror mengajak gua makan di sebuah restoran pecel ayam. Anjir. Di saat itulah ketika kita lagi berbicara mengenai apa yang terjadi, terpikirkanlah sebuah konten. Inilah MMA, cikal bakalnya kurator sebenarnya. Kurator. Formasi awal juga ya Gung ya. Formasi awal. Emang sebenarnya namanya MMA, cuman karena dia akhirnya pulang ke Bandung ya. Ke Bandung kemana Pak? Lu Pak? Pekanbaru. Jadi memang episode pertama kita batal tayang ya. Walaupun sebenarnya tidak direncanakan untuk tayang lagi. Jadi memang terjadi akhirnya batal tayang. Percobaan. Nah, itu bisa dibilang adalah sebuah percobaan. Oke. Kali ini apa sih yang akan dibahas di MMA? Ini adalah konten-konten yang sebenarnya related juga dengan kehidupan kita sehari-hari, Pak. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita itu bisa kita bahas di sini gitu. Pengen sih kita ngomongin ngobrol santai gitu. Nah, jadi ini tipe ngobrol santainya kurator. Ngobrol santai, apalagi nih cowok-cowok di sini pengalaman banyak gitu. Kalau ngomongin cewek apalagi nih. Kembali. Gitu. Kalau anjir. Itu kalau saya bad boy lah. Kalau ini sad boy, kalau yang sono fuck boy. Nggak, Wak, nih Wak, lu ngomong kayak gini Wak, ini ntar di WA gue, Mas Agung inget anak di rumah. Lihat kan gue susah gitu lah. Tapi kan gue belajarnya sama lu. Anjir. Kurang fuckboy apa pakai kacamata ini Tony Stark. Ini Pak, ini lampu sebelah sini Pak. Dan memang saya juga berniat pakai kacamata ini Pak, gitu. Gak malu ya. Iya. Jadi pas gitu. Jadi ntar ya anakku juga kurang mengenali gue lah. Itu siapa? Lu kan hot daddy. Oh yoi. Jadi hari ini kita mau ngapa nih? Oke, kali ini gue sebenarnya pengen bahas masalah tingkat kepercayaan kita sebagai laki-laki kepada pasangan kita. Oke. Yang mana? Pertanyaan. Good question. Wah, ya. Di sini kan yang jelas-jelas punya pacar lu, Wak. Kagak, Pak. Anjir. Jadi sih intinya itu sih yang pengen kita bahas. Seberapa worth it nggak? Maksudnya seberapa besar tingkat kepercayaan tuh sampai mana? Jadi sebenarnya bahasa lu pada yang sekarang mah seberapa bucinnya lu? Seberapa bucin. Berarti kita ngomongin lawan jenis nih ya. Ya, jadi kita ngomongin cewek nih berarti nih. Ngomongin cewek. Sik. Ini dia nih. Oke, kalau dilihat di Takut gue. Gue baru mau opening anjir. Opening segmen nih. Oke. Nah, akhir-akhir ini kan kita ini kenal dengan kata-kata bucin. Nah, menurut pandangan apa di luar bucin? sana, bucin itu adalah ketika lu tuh kayak ini banget gitu loh, kayak patuh banget sama pasangan lu gitu, tanpa perlawanan, tanpa ini. Jadi lu dibilang apa udah ikut gitu, dibilang ini ikut gitu kan. Bucin itu singkatannya budak cinta. Nah, jadi kalau yang gue tangkap sih dari kejadian di anak orang-orang di luar sana gitu ya, itu seperti itu bucin. Nah, love slave lah ya. Iya. Itu bahasa yang mantap lah. Ini belum ada yang bahas masa sekarang ini kan pada bangga gitu. Aduh gue bucin gitu. Iya. Nah, enggak anjir. Tapi gue pengen tahu nih, apa
pandangan kalian tentang bucin gitu kan? Dan gimana nih pengalaman kalian? Dari Bapak Abdur deh. Apakah Saya dari sebucin dulu. itu lu gitu? Hah? Siapa duluan? Dari Preminger dong. Kan gue moderator, jadi harus ngomong. Nah, Harusnya dia tadi moderator, kita baru dibaca dia lihat. Begitu. Bentuknya begitu kebalik. enaknya tuh yang dari mantannya paling banyak dulu, paling dikit. Kalau itu gue setuju. Itu parameter yang berbeda sebenarnya. Oke. Tapi nggak apa sih kalau mantan dikit juga. Wah, di antara kita bertiga, Wak. Iya. Yang punya pengalaman paling banyak ini kan lu, Wak. Iya. Nah, menurut lu tuh bucin itu tuh kayak gimana, Bang? Dan Bucin? seberapa besar lu Dimulai bucin? dari mantannya dulu ada berapa dah? Tapi pertama gue nggak pernah nggak ini ya, nggak setuju ya, Nggak usah bucin ya. Nah, Kalau gue bahasanya nih effort. effort. Gua paling Upaya. Iya. Bucin-bucin ya, pembelaan ya. Tolong dihafal ini kata-katanya. Bucin itu kan pandangan orang ketiga, Pak. Tapi Oke. kalau untuk pelakunya, gue nyebutnya effort. Effort ya. Effort. Ya minimal naikin harga diri lah. Jadi bilang bucin ya, gue bilang effort dong. Pembelaan. Iya, iya. Oke. Wajar. Kayak kalau nggak setuju, ya oke lah silakan. Jadi, nah terus pengalaman lu gimana, Wak? Lu pernah nggak ngalamin hal terbucin? Paling bucin apa? Pernah. Waktu gua KKN nih. KKN. KKN itu kan kuliah kerja nyata ya. Iya, korupsi udah nepotisme. Iya, biar nggak salah begitu. Lanjut. Kalau versi dunianya Adit, korupsi, kolusi, nepotisme. Ah. Beda. Ini kita dolar kuning nggak sih, Bro? Nggak ada. Oke, pokoknya itulah KKN, kuliah kerja nyata. Kalau kata mahasiswa, Yeah. itu gua sama itulah ya. Kok lu nggak mau nyebut? Ya nggak boleh. Kan nggak tahu. No mention, Pak. Nggak, tapi di subscribe kita nggak? Nggak tahu. Nah yaudah, lanjut deh. Pokoknya no mention aja. Dan nggak mau juga disebut. Oh iya. Itu jarak desa gua sama desa dia itu sekitar sejaman deh. Dan itu juga ngebut ya, dengan naik turun gunung, tebing segala macam, hutan, rimba. Tapi beneran, itu beneran. Memang hutan, Iya, iya, rimba, tebing segala macam itu bener. Paham gua. Jadi lu tinggal di sebuah daerah yang dulu banyak KKN-nya di hutannya. mana? Gua di apa ya? Oh, gua lupa namanya, nama kotanya. Bidangnya? Enggak. Apa? Oh bidang. KKN kan emang nama daerah Pak, di daerah. Oh. daerah jadi desa. semua fakultas di Baur. Ah, Jadi iya. satu kelompok itu macam-macam fakultas, tapi daerahnya beda-beda. Lu gimana? Gua kebetulan judulnya doang itu desa, tapi lokasinya pas di tengah-tengah titik kota. Daerah? Kalau gua Kabupaten Tasik. Kampar. Pokoknya di daerah Kampar. Kampar tuh gimana sih? Kampar. Hah? Gua Kampar loh. Kampar itu kabupaten sih sebenarnya. Enggak sih. Pokoknya itu deh, udah skip aja deh gitu. Ya, udah. Lokasi Udah lah, pokoknya ntar gitu aja. kita buang-buang frame nih. Jadi ketika apa? Dia sering curhat sama gue gitu kan. Kerjaannya banyak nih gini. Terus teman-temannya yang apa sih yang hampir membebankan ke dia semua. Oh. Kalau gue udah ada ini aja, udah berasa nih, ini lu kalau misal lu terusin, lu tumbang. Beneran, malam itu dia mulai gak enak, paginya dia tumbang. Beneran. Itu cowok cewek nih? Hah? Cowok cewek? Ya, cewek kan cewek gua, Pak. Oh cewek, lu bilangnya ini aja nggak usah disebut. Tolongin, Pak. Tolongin, Pak. Ini walaupun- Dia ragu sama gua, Pak. Ini lu jangan diragukan, lu jangan sembarangan. Soalnya tadi dia nggak nyebut, pokoknya orangnya nggak disebut. Ya udah lanjut dah. Mention pasti kan gua cewek gua titelnya gitu. Cewek nih. Kita semua skip ini lagi. ya. Lanjut, dia tumbang, gue samperin tuh. Pokoknya selama dia dirawat, gue bolak-balik tuh samperin sampai teman-teman di kelompoknya gue tuh gue abaikan. Lu abaikan. Iya, mereka nggak, otomatis protes dong. Protes segala macam ya mau nggak mau. Jadi ketika singkat cerita dia sudah baikan, gue udah nggak bolak-balik lagi. Ya, gue ngemban kerjaannya gue yang ditinggal itu dan sekalian pembalasan satu kelompok gue yang ngemban itu. Ya, berarti Nah, lu dibantai lah ya. Iya, pokoknya pulang. ya disiksa gue. Disiksa. Nah segitulah kalau misalnya yang effort gue cukup gede lintas itu pagi siang malam. Pagi siang malam. Nggak ingat waktu. Sehari 3 kali. Iya kayak minum obat. Anjir. Anjay, tapi sih itu emang lu ini banget sih kayaknya cinta banget gitu sama pasangan lu gitu. Ya sayangnya dia tidak Pak.
Wah, pantesan bucin disebutnya men. Oh, pada saat itu mungkin masih, tapi sekarang tidak. Men, pagi siang malam. Terus lu dianggap apa? Terus lu tidak terima ini. Makanya sad boy. Saya juga bertanya itu, Pak. Kenapa itu? Ada apa? Ini algoritmanya juga nggak pecah ini. Saya juga gue nggak pecah ini. Itu di kepala gue udah akar kan ketiga bagi segala macam itu udah nggak pecah. Gue pikir gue udah cukup sad boy. Ternyata masih ada yang lebih sad boy. Wah, sedih banget. Jadi dari Joker gue dari sad boy jadi bad boy. Masih ada yang lebih sad boy. Anduk. Ternyata ini teman-teman salah satu kisah bucin dari anggota MMA. Oke, wah tadi kan lu istilah kata dia nggak ngasih feedback ke lu nih. Bukan feedback secara ini ya, tapi secara cinta nggak feedback ke lu gitu. Akhirnya seperti itu. Nah tapi komunikasinya sampai sekarang lancar kok? Enggak dong. Udah dong. Gue pikir Udah lewat. Oh, udah nggak mau. Gue pikir kan udah nggak mau ya, maksudnya. saking gokil gitu bro. Komunikasi bisa lancar. Udah merit ya Pak? Belum dong. Gampang lah. Nih lu kalau yang merasa diceritain sama Adit, lu gampang. Jauh deh. Jauh deh. Ya, kalau itu mah kalau buat dia mah Nggak mau dipanggil lagi emang? Nggak mau disumon. Biar kembali lah begitu. Jangan. Siap. Apa nih gue sebut satu nama yang baru? Jangan. Oke. Beda dapur. Nah itu ya kisah cintanya si Adip ya. Sampai nggak mau lagi Pak. Cuman di dalam rentetan sih. Cuman dia yang beneran gue nggak mau inget. Berarti dalam banget ya lu. Yoi. Yang lainnya ini masih ada kontaknya sama kalau nggak percaya. Coba kirim ke gue. Buat apa lo? Itu dia. Lo mau menganalisis apa? Idenya kan gue pikirkan nanti Pak. Aduh. Ini ntar nih ya, abis gue ngomong kayak gitu nih, ntar ada yang WA. Apa tuh? Ingat anak di rumah. Nah, Itu selalu gitu tuh. Gue belum sih. gue juga belum sih. Kayaknya gue mau melangkah maju aja. Ada aja gitu. Anak. Oke, itu dari kisah Adip ya. Nah ini sekarang dari yang belum pernah terungkap. Iya. Masih Abror, pria dengan bibir terseksi di review film. Abror, Iya. Bro, gimana bro? Lu punya kisah bucin apa? Sebucah apa sih? Gue flat aja sih ya, nggak menarik. Aduh, Ya nggak mungkin dong. pasti ada lah. Ini nih, belum sesuatu yang belum pernah terungkap. Ya jelek-jeleknya main gitar di bawah gitu kan. Ya, Sambil galau, ya, Nggak gitu di ya. beranda di atas gitu kan. Oh. Jadi yakin maling dari jauh gitu. Tapi macem-macem sih maksudnya. Ya dulu kan sempet, tapi nggak banyak gitu ya. Jadi, nah tiap-tiap dari itu tuh punya kesan masing-masing. Gitu ya. Dulu ada yang pernah gua mainin piano gitu. Anjay, gini-gini Abror jago main piano kan kawan. Lupa lah. Teman-teman, nanti kita ini ya, kita nanti memang mau ada versi akustik juga ya. Yang Ntar mau Abror dipencet. main piano. Tapi ya Yang mau dipencet kasih tahu. Tapi kalau kebanyakan bocin lebih kepada nganterin sebenarnya. Itu emang udah ojek lah. Itu bucin common bucin lah. Bucin yang umum tuh begitu. Jadi nganterin kemana gitu, terjemput ya begitu aja sih. Berarti memang kehidupan Abror bisa dibilang Tapi nggak nyampe gini Pak, nggak nyampe parung ke parung mana? Parung Kebayoran Pak. Itu nggak sejauh Sunter. Itu ada di satu kisah dari kawan gua itu. Teman lo. Oh, itu gimana? Oh dia bucinnya akut. sepertinya saya pernah mengalami itu. Anda dejavu. Kok gue dejavu ya? Dengan kisah itu ya? Gue dejavu gue. Lu tahu kan? Lu tahu Parung kan? Parung itu kan dikit lagi Bogor nih. Kabupatennya lah. Depok coret ya. Depok coret nih. Perjalanan ke Sunter. Itu melewati. Sunter itu Jakarta Utara ke sana. Depok, Jaksel, Jakus, Gitu. Luar biasa itu. Semua Itu sih dia nggak
bukan bucin ya, tapi effort ya kalau bahasa ya. Bahasa pembelaannya effort. Tapi sebenarnya memang itu memang mesti harus disadari ya. Itu terjadi ketika Tapi putus juga kan akhirnya. putus juga. Bentar. Ini segmen lu nih. Segmen lu kenapa bahas dia nih? Oh iya. Ini segmen lu. Lu dulu Pak. Bisa gitu Enggak, pengalian. masalah Bisa. nonton seri TV kabel dulu Pak, ceritain Pak. Mau pengalian isu. Gue mencoba mengalihkan isu Nggak bisa gitu. Cuman sama Kiki, ya udah lanjut Pak. Lanjut. Selain yang common bucin itu Iya, apa itu kan sih? terlalu aman lah. Maksud gue yang inilah yang patut kita kasih pelajaran nih Siapa tahu lu subscriber kita. manjat jendela kamar dia gitu kan mau ngedate apa? Apa ya? Kayaknya ekstrem banget ya pemikiran gue. Ya. Ending. Oh ya sempet pernah yang ala Backstreet gitulah. Wah sih. Gitu jadi Sembunyi-sembunyi ya? sembunyi gitu kan karena dia nggak boleh nggak boleh kan gitu pada saat kapan lagi jalan ini sore dong Terus? di motor tiba-tiba kakaknya ada di belakang. Lu dibuntutin dong. Tapi kakaknya nggak tahu, Ah. cewek gue yang tahu. Ah. Langsung gue ditepok gaspol. Gue kaget, gue gaspol. Itu aja sih menarik kayak gitu doang. Itu berasa ini ya, berasa ojek beneran ya. Tapi gue depan kamu. Iya, wah. Tapi emang parno juga sih kalau posisi lagi apa sih Iya. Backstreet terus diikutin gitu. Bukan diikutin, jadi emang Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja, emang Di belakang kakaknya. posisinya juga ini udah lagi mau nganterin pulang. Ah. Gitu, tapi ya diputar dulu lah, maksudnya jangan cepet pisah begitu, masih kangen. Iya. Gitu kan. Gitu pas di mana emang kakaknya lewat. Nggak sengaja. Terus lu panik. Yang panik siapa? Cewek lu yang panik. Panik. Kenapa telat gitu? Telat apa panik? Telat kan lu bilang mau jalan. Ini adalah yang mau disensor, tapi saya tidak ingin sensor sebagai editor ya. Enggak kan balik lagi ke konteksnya dia kan Nggak telat pulang gua masih aman. Otomatis kan lama di jalan dia telat ya takut. Enggak. Oke. Terus Iya. Ini cukup mengerikan ya. Nah, Enggak. oke lanjut. nah pas lu udah gaspol nih. Ya berhasil lolos. Jadi ya nggak tahu, gue juga sebenarnya nggak tahu kan daerah situ di mana. Cuman ada jalan mana yang ini set gitu. Terus berhasil lolos. Kasih jeda dulu baru pulangnya juga aman gitu loh. Oh iya. berarti Gitu. intinya tetap telat juga ya nyampe rumah. Berarti duluan kakaknya dong ya. Tapi dia termasuk ini, wah, maksud gue termasuk tebal juga. Orang bisa Backstreet gitu. Kalau gua bukan Iya, bahasanya seperti itu mirip tapi bukan. Enggak, gue juga ngalamin, cuman gue melakukan sebuah dobrakan gitu. Cuman salut juga kalau lu Backstreet. Karena Backstreet itu bukan sesuatu yang mudah kalau gue ya. Kalau gue pribadi. Tapi gue yang jalan ini yang enjoy aja sih pada waktu itu. Iya sih. Tapi kan seperti tidak ada kebanggaan, tidak bisa mempublikasikannya gitu loh. Kagak, Wak. Backstreet tuh ribet. Emang Tapi gue belum pernah sih. Enggak, kalau yang gue alami nih ya, karena Backstreet ya, kayak misalnya dia punya aturan sampai rumah jam 5. Bener toh jam 5 sampai rumah gitu loh. Jadi gue kayak baru mau main gitu kan. Istilahnya kayak keburu-buru. Oh, Iya. Militer lah ya. Iya, gue nggak enjoynya itu nggak kuatnya gara-gara itu. Jadi kayak Tapi jam emang 5. begitu bos. Sama yang lainnya juga selalu ada jam Berarti di situ bucinnya. Iya, Dia nggak berasa, dia nggak berasa dia pak dibucin gitu loh. jam Dia nggak jadi ya harus kayak dipatuhi gitu. iya jam 7 pulang ya udah. Wah, ini paham gua. Masa dia kayaknya enjoy aja. Wah, udah ada alarmnya. Dia emang beneran pulang. kagak kemana-mana gitu. Kalau gua kan orang masih nego-nego gitu. Oke, berarti inilah salah satu bucin host kurator ya kisahnya. Yang terakhir sih nggak ada jam malam kalau yang terakhir. Ah, Oh lu 2 kali.
2 kali. Oh, bukan Kan beberapa lah gue bilang. Oh. Tapi yang terakhir nggak pakai jam malam. Pakainya? Nggak pakai. Terus adanya? Ya kan itu apa? Dia gawe. Gitu. Berarti rajin, rajin backstreet deh ya. Rajin. Cuman ya ibu-ibu gitu. yang punya anak nanti kenal sama bro. Posisinya ribet. Tanyain gitu. Pada waktu dia gawe kan, nah, guanya lagi usaha apa? Dagang. Apa sih Barber dulu. Oh, barber. Ya kan gue pada saat rame-ramenya pas lagi weekend. Iya. Lah dia bisa liburnya pas lagi Weekend. Susah di situ. Sih. Yang benar. Di situ bucinnya, di situ bucin perasaannya anjay. Anjir. Wah. Oke, kita yang terakhir. Oke, itu segitu aja lah cerita dari gue ya. Cerita dari Gitu. Cerita gue nggak begitu menarik gitu kan. Tapi yang paling menarik sebenarnya yang dari host yang pakai kacamata biru ini nih. Yang ujung ke ujung itu ya. Nih, notice ya, karena ada lampu. Itu boleh ceritain gak tuh bagaimana kok bisa antar jemput dari ujung ke ujung begitu? Dan karena sudah komitmen ya di segmen ini harus dibahas dan udah di-mention di segmen yang Abror tadi berusaha mengalihkan pembicaraan. Baiklah gitu. Jadi ini terjadi tahun 2000. Benar ini, bukan hoax. Bukan. Ini tahun 2009-2010 lah. Ceritanya emang gue baru ngerasain yang namanya punya pasangan bener gitu. Beda gitu kan. Maksudnya kalau bocah-bocah SMA kan pada saat itu megang cewek berapa? Tanya jebakan. Satu aja ya pada saat itu ya. Oke, anggap saja satu. Anggap saja satu. Oh dia. Nggak, dia udah tahu faktanya Wak. Sama. Gue nggak nangkep. Enggak, jadi emang tahun 2009-2010 itu gue ngalamin apa yang pernah dialami sama Bro, yakni namanya backstreet. Nah, jadi ternyata ya? Cewek gue juga dikenalin sama temen gue sesama ini juga anak Jepangan lah, lu tahu kalau yang suka ngeband-band Jepang. Nah, gue juga dulu kan pernah ngeband juga. Nah, sesama pengisi, nggak taunya ngobrol-ngobrol, kita satu kuliah. Nah, dia kenalin, nih ada nih adik-adiknya dari pacarnya dia gitu kan. Udah lah dikenalin. Tanpa pikir panjang ya itu dia orang apa Sunter gitu. Ya kalau dibilang kebucinan gimana, itu gua kalau lu tahu namanya daerah Kabupaten Bogor gitu ya, itu gua hampir nggak tiap sih tapi hampir tiap dia mau kuliah itu gua yang nganter sampai pulang. Lalu nggak kuliah? Pas gue libur. Jadi gue libur nih misalnya 2 hari. Nah dia kuliah kan ngisi 2 hari. Nah jarak waktu kita ketemu kan susah kan, karena masing-masing jauh itu ya. Jauh terus kesibukan, jadi ya cuman kadang 2 minggu sekali gitu kan. Nah ketika ketemu ya gue manfaatin waktu full gitu kan. Jadi itu bener dari rumah Pak, naik motor Pak, sampai Sunter Pak. Bebek cinta itu ya. Nah si motor bebek cinta tuh. Biasa. Udah dari sampai Sunter, gue anterin ke kampus ya Pak. Dia kuliah lo ngapain? Nungguin gua. Ngopi. Kagak, nungguin aja begini. Pribadi Pak, pribadi. Iya. Gue emang kenapa ya? Gue nggak ngerti. Kalau soal ketika misalnya belum punya pasangan gitu ya, itu bisa masa bodoh banget gitu. Tapi kalau udah punya pasangan, ya gitu. Gue bener-bener nggak tahu kenapa ngelayanin dia banget gitu loh. Pada saat itu lo nggak minta bintang 5-nya ya Kak gitu enggak ya? Kagak gue. Belum ada. Saat itu belum kenal bintang 5. Anjay. Kemahalan ya Pak ya? Mahalan. Tahu Pak? Tapi sih Iya. jarak nggak lama bintang 5 terus Pak. Oke. Ya. Iya, jadi tuh gue nganterin sampai apa namanya kampusnya dia di Binus. Udah tuh gue nungguin dia kuliah dari pagi kan, misalnya dia kuliah jam 9 gitu ya, pulang jam 3.
terus jam 3 baru tuh kita jalan kemana gitu kan. Atau misalnya ya itu karena kita backstreet gitu kan, mungkin dia nggak yakin juga sama gue gitu kan, bahwasannya nggak yakin mau ngenalin ke keluarganya gitu. Jadi jam 5 harus di rumah gitu. Itu yang akhirnya anjir gue udah jauh aus gitu kan. Panas. Masih bisa mikir dia ternyata. Sampai jam 3, terus jam 3 ya paling setengah jam terus itu pulang gitu kan. Ke Sunter dari Binus kan lu tahu kan Jaksel kan. Iya. Dari Jaksel ke Sunter udah nganterin dia pulang. Ya gitu aja terus 2 tahun, Pak. 2 tahun loh. Iya. 2009 sampai 2011 berarti. Iya, 2011 2012 lah. 2012-nya putus. Gitu. Kenapa tuh? Dia hijrah, Pak. Oh. Jadi gua anak band kan. Ya demennya kan, ya lu tau lah kalau gua oke nih, gua ikutin lu. Gua nggak tahu kenapa gua kalau pacaran emang bucin parah sebenarnya. Jadi udah nih gua ngebucin, tapi gua ya gitu kan. Ada bintang 5 lah gitu kan, ya kan. Gue bucin, tapi gue suka itu gitu. Tapi nggak kayak si Adip. Adip ini kasusnya ini spesial, Gong. Iya. Iya kan. Kenapa? Ceweknya yang ngebucin sama dia. Jadi dia yang ditembak terus kan katanya. Itu masalahnya Adip Coba. ditembak mulu. Nah kalau kayak kita kan branding sedih ya, gitu ya. Endingnya endingnya diputusin. Ya kan? Aduh. Ketika dia magang ke Jakarta kosong kan, banyak semut ngerubungin. Ketika Adip balik, semut-semut itu pada kalah. Itu tuh semut udah kalah. Nah udah. Tinggal dia nih pemenangnya. Gitu kan. Satu-satunya. Tidak diaku juga. Dianulir, Pak, pemenangnya Pak. Dianulir, Pak. Ya. Tetap kalah dong jadinya dong. Kemenangan yang dipercepat saja. Oke. Kemenangan dipercepat anjay. Iya dong. Kalau yang tertunda, Berarti lu merasa menang nih sekarang nih. Berasa menang sama mantan lu yang sekarang nih. yang kemarin sih menang antar kompetitornya. Maksudnya di antara kompetitor yang itu Pada saat itu menghubungin gue itu. menang. Nah setelah gue menang, Ternyata ada pemenang lain. enggak dong, itu bukan kompetitor lagi. Nah terus Kalau kok dianulir? Kok dianulir? Ya karena saya mengundurkan diri dari pemenangnya. Oh gitu. Karena lu menganggap dia Kalau bukan deh gitu ya, gitu aja sih. enggak kan adalah parameternya apa gitu, Wak? Jangan dong. Bukan di depan kamera bahasanya. Ini bahasa kita di belakang sambil ngopi. Begitu. Iya. Agak berat sih, agak berat. Bahasanya agak susah dicari gitu. Enggak, tapi emang level kebucinan lu nomor 1 dibanding Iya, kita bertiga. kenapa sih? Makanya lu sad boy. Ya kan? Kan di Apa mau bad boy? Gua yang jadi sad boy. Yang lucunya ya karena seringnya apa sih ya, mungkin dibilang bucin sama orang gini-gini segala macam, malah kesininya secara nggak langsung kita belajarnya tuh jadi gue bisa ini loh, bisa manage perasaan sendiri gitu loh. Kalau ketika tiba-tiba lagi sedih nih, nggak guna gue sedih, udah cut. Ya emang lu nggak guna sedih kan? Iya, biasa kan orang gue sebenarnya nggak guna sedih nih, tapi tetap aja nangis. Ketika lu Kan ada begitu. menangis karena cinta. Oke, lagu-lagu laki-laki, Bang. Oh iya. Iya. Mana sih? Aku bukan Superman. coy, diomelin lo mau Satrian lo. Kita udah podcast taruh. Laki-laki tidak boleh menangis karena cinta. Iya, nggak boleh, Pak. Makanya langsung ketek. Hitungan detik. Maaf, Ustaz. Hitungan detik. Ustaz, nanti kita podcast lagi, Ustaz. Ini emang ada murid baru, Ustaz. Nanti ada segmen Perlu yang baru. dirupiah, Pak Ustaz. Nah, Aduh. Cukuplah saya belajar dari pengalaman saya sendiri saja dulu. tapi ya pasti kita semua pernah mengalami lah namanya menangis karena Adit cinta. tuh nggak gitu. perlu sedih. Kenapa? Ibarat kata kuku digunting numbuh lagi. Nggak segitunya, Pak. Habis. Nggak segitunya juga. Terus seminggu gunting lagi. Gunting Buset. lagi. Seminggu gunting lagi. Sama kayak lu juga.
Iya, gue apa yang mau disuruh ya. Tapi ya kadang sedih gitu kan. Kok nggak ada yang serius? Aduh. Tapi ya sudahlah, proses berjalan gitu kan.